Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat sapi. Pagi ini kita akan memulai breeding sapi untuk kita kawinkan. Saya akan menjelaskan dua perbedaan jenis kandang. Pertama, kita memilih kandang yang koloni atau kita memilih kandang yang tambat. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan sistem koloni dan sistem tambat. Nah, yang pertama yang kita coba adalah sistem tambat sama semuanya. Sistem koloni. Sistem koloni ini untuk sapi-sapi yang mau kita kawinkan ada beberapa keuntungan. Pertama, kapasitas kandangnya akan menjadi lebih banyak, daya tampungnya lebih banyak, jumlah sapinya akan lebih banyak. Yang kedua, pengamatan birahinya juga lebih mudah karena sapi yang dilepas dia akan lebih mudah menunjukkan gejala birahinya, yaitu menaiki, kemudian dinaiki temannya, kemudian keluar lendirnya, itu lebih mudah diawasi. Dan kita tahu sapi-sapi yang betina ini kebanyakan dia birahinya malam hari, hampir 60% birahinya malam hari, sehingga deteksi birahi 24 jam itu dengan mencatat kegiatan menaiki temennya atau dinaiki temennya. Sapi yang permulaan birahi itu biasanya dia menaiki temennya, dan sapi yang sudah di akhir birahi adalah sapi yang diem pas dinaiki temennya. Nah, kapan kita saatnya yang bagus itu, yaitu ketika memang sapi sudah fase diam dinaiki temennya, bukan sapi pas naik temennya, seperti itu. Nah, itu kelebihannya. Deteksi birainya jauh lebih mudah. Nah, tetapi kerugiannya apa? Pada saat kondisi wabah PMK, bisa jadi kalau satu ekor ini terkena PMK, maka akan sangat mudah menular ke yang lainnya. Kemudian kalau kita tidak melakukan memeriksa setiap hari, sapi-sapi yang kecil, sapi-sapi yang kalah, sapi-sapi yang malu makan, itu akan kalah terus-menerus. Contoh, sapi ini besarnya mungkin yang satu butuhnya 20 kilo, yang ini butuhnya 15 kilo. Kalau kita ngasih makannya 17 kilo, bisa jadi dia akan makan 22 kilo, yang ini hanya makan 12 kilo. Yang gede makin gede, yang kecil makan kecil. Makanya luas permukaan pakannya akan kita lebarkan. Ini kelebihannya. Nah, beda dengan sapi yang sistem tambat. Sistem tambat itu pertama, handlingnya mudah, pengamatannya, pengawasan kesehatan, makan dan segala macam mudah, tetapi butuh tempat yang lebih longgar, dan kerugiannya juga tidak semua sapi ekspresif ketika dia birahi. Kadang hanya keluar lendirnya, pas dia duduk keluar lendirnya, dan itu kadang lebih susah teramati. Walaupun terkadang tidak hanya keluar, abang, abu, anget, bengak-bengok, jengkak-jengkik itu keluar. Nah, sahabat semuanya, silahkan dipilih apa mau menggunakan sistem koloni untuk jumlah besar atau mau dengan sistem tambat supaya breeding kita menjadi efektif efisien. Sistem koloni seperti ini juga mempermudah mengefisienkan jumlah tenaga kerjanya. Nah, jumlah tenaga kerja lebih efisien, kemudian nafsu makannya juga lebih besar, lebih banyak. Sapi akan saling berebut dengan yang lainnya untuk makan, berebut pakan. Nah, satunya ikut terus kegiatan saya di breeding center ini untuk membuntingi sapi-sapi. Nah, ya, sahabat semuanya, ini sapi-sapi yang dalam kandang sistem koloni. Jadi nafsu makannya terlihat sangat baik. Dia akan merasa bersaing dengan yang lainnya, sehingga berebut seperti itu. Dengan pakan yang ada, jerami atau pakan yang lainnya, dia akan lebih senang. Nah, namun sahabat semuanya perlu diingat, ada beberapa karakter-karakter yang perlu kita perhatikan. Kalau sapi-sapinya sudah ada tanduknya, kemudian ada jantan contohnya, ya tidak bisa untuk kita gabungkan jadi satu, karena nanti nafsu berantemnya, saling mencerutuk itu juga akan berbahaya. Apalagi kalau ada tanduknya, nanti kejadian-kejadian seperti luka, terkilir, kakinya patah, segala macam ini akan berbahaya lah sahabat semuanya. Dan juga kalau ada tanduknya dengan sistem ada kaluhan seperti ini juga berbahaya. Bisa jadi nanti tanduknya masuk ke keluh, kemudian bisa terangkat sapi. Nah, ini sahabat semuanya, efektif kalau dengan sistem koloni seperti ini. Pembersihannya cukup sekali, kita bisa semprot, kita bersihkan kandangnya, kemudian kita bisa sediakan di satu
bak atau 2 bak tempat minumnya. Jadi sapi bisa ad libitum, bisa sebebas mungkin mencari minum, tempat minumnya seperti sapanya. Nah, kemudian di sebelahnya kita juga bisa berikan pakan tambahan seperti konsentrat atau bukan comboran. Ini kita bisa berikan di situ. Jadi sapi akan selalu tersedia ruang untuk makan konsentrat, untuk minum. Kemudian di sebelahnya kita bisa berikan hijauan cukup banyak. Nah, karena untuk breeding maka ya kita tidak perlu memberikan comboran ataupun konsentrat banyak-banyak, tidak menghendaki sapi yang terlalu gemuk. Nanti juga costnya akan terlalu tinggi ketika kita memberikan banyak konsentrat ataupun campuran. Nah, yang diperbanyak kita rumputnya. Ingat, rumput tetap 10% berat badan. Kalau sapi-sapi bobot 250, 270 ini bobotnya berarti membutuhkan jerami sekitar 20 kilo, 25 kilo, 10% berat badan. Nah, sahabat semuanya, seperti itu. Ini kelebihan kandang-kandang koloni. Jadi sapi-sapi yang tidak bisa, yang sapi-sapi yang kalah, sapi-sapi yang sakit itu biasanya kita bisa lihat dia tidak aktif. Nah, ini seperti ini sapi yang hitam, ini sapi kalah dengan yang lainnya, ukurannya dia akan inferior, dia kalah dengan yang lainnya, maka bisa kita pisahkan. Nah, itu sahabat semuanya. Jadi ini keuntungan kandang-kandang koloni sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, berbeda halnya dengan sapi-sapi dengan sistem tambat. Ini kita coba bandingkan. Sistem tambat ini memiliki kelebihan kesehatan sapi per individu bisa terkontrol dengan baik sahabat semuanya. Itu kalau dia nggak nafsu makan ya kelihatan mana yang nggak nafsu makan. Kalaupun dia kurang sehat juga bisa terlihat mana sapi yang kurang sehat. Nah, tetapi mungkin dia butuh tempat yang lebih luas karena per ekornya seperti ini bisa 1,5 kali 2 meter, benar-benar membutuhkan space yang cukup longgar sahabat semuanya. Tapi kelebihannya itu terkontrol, mudah terkendali, kemudian jadi kesehatannya lebih mudah terpantau. Tetapi ada hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan pada sistem tambat ini. Salah satunya adalah di model deteksi birahinya sahabat semuanya. Kenapa untuk sapi-sapi yang ditambat itu deteksi birahinya agak susah? Karena dia tidak bisa mengekspresikan birahinya seperti menaiki temannya, dinaiki temannya, itu tidak terjadi. Karena seperti itu, hanya paling nafsu makannya turun, kemudian dia gelisah atau bengak-bengok. Nah, itu hanya ekspresi-ekspresi itu. Atau ketika dia duduk pada pagi hari dia keluar lendir kan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, ini kekurangan dari sapi-sapi ditambat, sehingga beberapa kejadian di sapi tambat ini adalah silent hit. Sebenarnya dia birahi tetapi tidak ekspresif, tidak menunjukkan gejala tanda birahi seperti 3A, abang, abu hangat, pela-pelo. Nah, terkadang kita terlambat, begitu kita lihat ada lelerannya, sudah telat, sudah mengering, oh berarti birahinya sudah kemarin. Nah, ini seperti sapi yang ini, dia birahinya sudah kemarin. Nah, IB-nya juga kemarin sore. Kita lihat bisa di ekornya ini ada bekas-bekas lendir sahabat semuanya. Ini bekas-bekas lendir, birahinya sudah kemarin sore, seperti itu. Tapi pada kandang-kandang yang koloni, ekspresi birahinya terlihat dengan dinaiki dan menaiki, itu disertai dengan keluarnya lendir. Dan angka kebuntingannya pada sistem koloni juga jauh lebih tinggi sahabat semuanya, karena memang ekspresi birahinya terlihat dengan jelas dan dengan baik. Nah, mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.